Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Samsung Galaxy A16 5G yang akan segera rilis di harga 3 jutaan dan tablet pertama Infinix dengan harga 2-3 jutaan rupiah. Selanjutnya, kabar tegal menarik datang dari teknologi pengecasan super 300 watt dari Realme hingga Infinix Note 40X terbaru yang dibanderol cuma 2 jutaan. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP 3 jutaan terbaru Samsung Galaxy A16 5G segera rilis bakal pakai Dimensity 6300. Ponsel ini sendiri sudah terlihat dalam benchmark Geekbench dengan nomor model SMA166P. Salah satu peningkatan utama Galaxy A16 5G adalah penggunaan chipset MediaTek Dimensity 6300, naik dari Dimensity 6100 Plus di versi pendahulunya. Selain itu, Galaxy A16 5G juga dipastikan akan menjalankan sistem operasi Android 14. Meskipun detail spesifikasi lainnya belum terungkap, diperkirakan bahwa Galaxy A16 5G akan memiliki spesifikasi yang serupa dengan pendahulunya termasuk layar AMOLED, kamera utama 50 megapiksel, dan baterai 5000 mAh. Berkaca dari harga Galaxy A15 5G di angka 3 jutaan, maka kemungkinan besar A16 5G juga akan dibanderol di rentang harga yang sama. Tablet Infinix 2-3 jutaan. Infinix Xpad andalkan Helio G99, layar 90Hz, dan baterai 7000 mAh. Tablet ini diklaim akan hadir dalam 3 pilihan warna, yaitu biru, abu-abu, dan emas. Xpad dibekali layar LCD 11 inci dengan refresh rate 90Hz serta chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Sayangnya, Infinix hanya memberikan RAM sebesar 4GB untuk Xpad yang tergolong kecil untuk standar saat ini. Namun untungnya kapasitas penyimpanan internalnya sudah mencapai 256GB dan dapat diperluas. Untuk fotografi, terdapat kamera belakang ganda 12 megapiksel plus 8 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Ditambah dengan baterai berkapasitas 7000 mAh yang siap mendukung penggunaan sehari-hari. Satu poin catatan lainnya adalah bahwa Infinix Xpad hanya mendukung konektivitas Wi-Fi tanpa opsi data seluler. Dengan begini, Infinix perlu memastikan bahwa Xpad akan ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Mungkin di kisaran 2-3 jutaan maksimal untuk menarik minat konsumen nantinya. Fast charging 300 watt tercepat di dunia. Realme segera luncurkan teknologi 300 watt untuk Realme GT7 Pro. Realme dikabarkan tengah mengembangkan teknologi pengisian cepat 300 watt untuk smartphone-nya. Ini bukan pertama kali teknologi pengisian cepat sebesar ini diumumkan, mengingat Redmi telah memperkenalkan teknologi serupa pada Februari 2023. Meskipun hingga kini belum ada perangkat Redmi yang benar-benar menggunakan teknologi tersebut. Di sisi lain, Realme telah mendekati angka 300 watt dengan teknologi pengisian cepat 240 watt yang digunakan pada lini ponsel GT5 dan GT Neo 5. Teknologi ini diklaim dipersiapkan untuk Realme GT7 Pro yang akan datang. Selain itu, smartphone gaming terbaru ini juga akan dilengkapi dengan sertifikasi IP69 untuk ketahanan terhadap air dan debu, serta sensor sidik jari ultrasonic. Infinix Note 40X 5G resmi rilis. Infinix 2 jutaan terbaru. Note 40X andalkan RAM 12GB dan Dimensity 6300. Infinix memperluas lini Note 40 dengan merilis Note 40X 5G. Sebagai model menengah dalam seri ini, ponsel ini ditenagai oleh chipset Dimensity 6300 dan dilengkapi dengan penyimpanan 256GB dan kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Infinix Note 40X 5G juga memiliki layar AMOLED berukuran 6,78 inci 120Hz serta kamera depan 8 megapiksel yang mendukung fitur Dynamic Bar untuk notifikasi ala iPhone. Ponsel ini menjalankan sistem operasi XOS 14 berbasis Android 14 dan didukung baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. Infinix Note 40X 5G tersedia dalam 3 pilihan warna dengan harga mulai dari Rp13.499 atau sekitar 2,5 juta untuk varian 8/256GB dan Rp15.999 atau sekitar 3 juta rupiah untuk varian 12/256GB. Di saat iPhone, iPad, dan MacBook jadi satu. Andalkan layar super lega 18 inci, Apple Foldable Device segera rilis di 2026.
Rumor mengenai perangkat lipat Apple semakin santer terdengar. Bila sebelumnya Apple dikabarkan tengah mengembangkan iPhone lipat dengan desain clamshell, kali ini berita terbaru mengungkap bahwa iPad sekaligus MacBook Hybrid dengan bentang layar berukuran 18,8 inci saat dibuka juga tengah dikembangkan. Seorang analis Jeff Wu memprediksi bahwa produk iPad dan MacBook Hybrid ini akan menjadi perangkat lipat pertama yang diluncurkan Apple yang kemungkinan akan dirilis pada kuartal kedua tahun 2026. Sementara itu, iPhone lipat bertipe clamshell direncanakan rilis pada akhir tahun yang sama. Meskipun belum ada detail tambahan mengenai spesifikasi resminya, sang analis optimis bahwa jadwal perilisannya tidak akan berubah, terutama setelah Apple diketahui telah mengamankan kontrak pasokan panel untuk iPhone lipat ini dari Samsung. Bocoran chipset Xiaomi 14T. Xiaomi 14T dikabarkan pakai Dimensity 8300 Ultra dan RAM cuma 12 GB. Sebuah bocoran terbaru mengindikasikan bahwa Xiaomi 14T akan memiliki sistem kamera yang kuat terutama untuk kondisi cahaya rendah. Xiaomi 14T telah muncul di platform benchmark Geekbench dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Sementara itu, Xiaomi 14T Pro dikabarkan akan menggunakan Dimensity 9300 Plus. Informasi sebelumnya juga menyebutkan bahwa Xiaomi 14T Pro akan dilengkapi kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.6, kemampuan pixel binding, dan OIS yang diharapkan menghasilkan foto berkualitas tinggi dalam kondisi minim cahaya. Dengan fokus pada peningkatan kemampuan fotografi, Xiaomi 14T series tampaknya akan menjadi pesaing kuat di segmen smartphone dengan fitur kamera kelas atas. Samsung Flip jadi kamera polisi. Tentara Amerika andalkan Samsung Z Flip series jadi bodycam. Samsung Galaxy Z Flip series dengan desain lipatnya yang unik ternyata punya kegunaan yang lebih luas dari sekedar perangkat komunikasi pribadi. Di Amerika Serikat, beberapa kepolisian lokal seperti di Missouri telah mengadopsi ponsel lipat ini sebagai bodycam atau kamera tubuh untuk petugas mereka. Dilansir dari Kompas.com, kerjasama dengan Visual Labs memungkinkan Samsung memodifikasi Galaxy Z Flip series agar lebih fungsional sebagai bodycam. Salah satu modifikasi yang dilakukan adalah mengubah tombol volume menjadi tombol rekam video. Dengan begitu, polisi bisa langsung merekam kejadian tanpa harus membuka layar ponsel. Penggunaan Galaxy Z Flip sebagai bodycam dinilai lebih efisien dan produktif. Desainnya yang ringkas dan fleksibel membuatnya mudah dibawa dan digunakan dalam berbagai situasi. Selain itu, fitur-fitur canggih yang dimiliki smartphone ini juga dapat mendukung kinerja para petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. HP Samsung paling laris di dunia. Terbukti 100% bagus. Samsung Galaxy A15 5G jadi yang paling laris di dunia. Dilansir dari Kompas.com, menurut data Counterpoint, Samsung Galaxy A15 5G menjadi ponsel Android terlaris di dunia pada kuartal kedua tahun ini, meskipun secara keseluruhan berada di peringkat keempat setelah 3 model iPhone 15 series. Kemampuan multitasking yang baik membuat Samsung Galaxy A15 5G populer di kalangan konsumen menengah ke bawah. Kesuksesan ini melanjutkan tren positif Samsung setelah Galaxy A14 menjadi ponsel terlaris di dunia pada kuartal kedua tahun 2023 yang lalu. Snapdragon bikin PC harga termurah. Setelah sukses di smartphone, Snapdragon justru bikin PC murah. Dilansir dari Kompas.com, laptop berbasis prosesor Qualcomm Snapdragon X yang dikenal dengan performa AI-nya dan daya tahan baterai yang baik saat ini masih dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Namun, Qualcomm berjanji akan mengubah hal ini di tahun depan. CEO Qualcomm, Cristiano Amon, menyatakan bahwa laptop Snapdragon X akan ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan performa AI-nya. Meski begitu, belum pasti apakah laptop dengan harga lebih murah ini akan menggunakan prosesor Snapdragon X yang sama dengan model saat ini, dan Qualcomm mungkin akan merilis varian prosesor baru yang lebih terjangkau. Hal ini didasari karena persaingan di pasar laptop berbasis AI semakin ketat dengan kehadiran prosesor AMD Ryzen AI 300 dan Intel Lunar Lake. Namun, laptop Snapdragon X masih memiliki keunggulan karena telah mendapatkan sertifikasi Copilot Plus PC dari Microsoft. Intinya, Qualcomm berusaha untuk membuat laptop Snapdragon X lebih mudah dijangkau oleh konsumen dengan menurunkan harga tanpa mengorbankan kualitas. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar laptop berbasis AI.
Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Tecno terbaru akan rilis di 2024. Ini dia smartphone Tecno yang masih akan rilis di tahun 2024. Dilansir dari kompas.com, Tecno Indonesia diklaim bersiap untuk meluncurkan sederet perangkat baru setelah sukses dengan peluncuran Pova 6 Pro sebagai penerus Pova 5 Pro. Tecno juga mengindikasikan akan memperluas lini produk ponsel lipatnya. Tahun lalu, Tecno berhasil menarik perhatian dengan Phantom V Flip. Kini rumor menyebutkan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan dua model ponsel lipat baru, yaitu Phantom V2 Flip dengan desain clamshell seperti pendahulunya dan Phantom V2 Fold dengan desain lipat ke dalam seperti buku, selayaknya Galaxy Z Fold series. Selain ponsel lipat, Tecno juga dikabarkan akan meluncurkan seri Camon 30 yang akan melanjutkan kesuksesan seri Camon 20 yang telah diluncurkan sebelumnya. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal peluncuran dan spesifikasi lengkap dari perangkat-perangkat ini, namun pernyataan dari pihak Tecno mengonfirmasi bahwa perusahaan terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi terbaru bagi konsumen Indonesia.